Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini saya buat untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia, untuk menganalisis dan menjelaskan kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia yang ada di ruang publik dan juga di media sosial. Sebelum saya melanjutkannya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sobay Salman Eser Sirait, saya dari jurusan Hukum dengan NPM 25071010210. Saya dari kelas G560, mata kuliah Bahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu kesalahan berbahasa yang ada di ruang publik. Contoh-contohnya sebagai berikut. Yang pertama, saya mencantumkan sebuah poster. Pada poster tersebut terdapat dua kesalahan. Yang pertama pada angka 989.542 strip BLN. Angka tersebut sebenarnya ingin menjelaskan bahwa itu adalah sebuah harga, tapi informasi yang dicantumkan pada poster kurang jelas. Maka pembenarannya seperti pada kalimat berwarna hitam. Rp 989.542 strip bulan. Penulisan Rp dan angka tidak perlu dipisah sesuai pada pedoman PUEB. Kesalahan yang kedua pada angka 3 kali. Sesuai pada pedoman ejaan yang disempurnakan edisi yang kelima, jika sebuah angka hanya terdapat satu kata, maka penulisannya menjadi kalimat. Maka pembenaran dari kesalahan tersebut menjadi seperti pada kalimat berwarna hitam, 3 kali. Selanjutnya, terdapat sebuah poster yang menjelaskan ada beberapa menu makanan. Beberapa menu makanan tersebut semuanya menggunakan huruf miring, padahal kita tahu penggunaan huruf miring digunakan pada penggunaan bahasa asing dan juga penulisan judul. Maka itu, penulisan yang benar dari menu-menu makanan yang tercantum pada poster berikut, seperti yang saya buat pada kalimat berwarna hitam. Penulisannya huruf tegak. Selanjutnya, pada contoh yang ketiga, ada kalimat selain anak kos dilarang masuk tanpa izin penjaga. Terdapat satu kata tidak baku pada kalimat di poster tersebut. Kata izin menggunakan huruf J harusnya menggunakan huruf Z, yaitu izin sesuai pada KBBI. Dan juga sebagai pembenaran dan penyempurnaan pada kalimat pada poster tersebut, sebaiknya selain anak kos, dilarang masuk tanpa izin penjaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesalahan berbahasa yang ada di media sosial. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama, saya mencantumkan pada judul berita. Terdapat 3 kesalahan, yaitu pada angka 3, kata khutbah, dan penulisan waktu. Kata 3 berdasarkan ejaan yang disempurnakan pada edisi yang kelima. Jika sebuah angka terdapat hanya satu kata, maka ditulis menjadi sebuah kalimat. Yang kedua, pada kata khutbah ini termasuk kata yang tidak baku. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang benar adalah khotbah. Selanjutnya pada penulisan waktu, tidak perlu menggunakan titik 2 pada zaman sekarang dan juga berdasarkan ejaan yang disempurnakan pada edisi yang kelima, sekarang sudah menggunakan titik 1. Selanjutnya juga terdapat 3 kesalahan, yaitu pada kata tindak, yang, dan juga penulisan waktu. Kita tahu kata tindak ini adalah kata benda. Bupati Langkat akan tindak kendaraan yang tidak membayar pajak tahun 2024. Kalimat tersebut kalimat yang kurang jelas atau sedikit rancu. Maka bisa kita ubah menjadi Bupati Langkat akan menindak. Dari kata benda tindak, kita ubah menjadi kata kerja menindak. Menindak kendaraan yang tidak membayar pajak tahun 2024. Dan juga terdapat kata pronomina yang. Kata pronomina yang tidak perlu menggunakan huruf kapital di depannya. Pada yang selanjutnya terdapat pada penulisan waktu. Penulisan waktu tidak perlu menggunakan titik 2, cukup menggunakan titik 1 sesuai ejaan yang disempurnakan pada edisi yang kelima. Contoh yang ketiga terdapat pada sebuah komentar netizen yang ada di sebuah Twitter. Dia menanyakan status ekonomi rakyat tengah membaik ke sekarang. Terdapat kesalahan pada komentar netizen tersebut. Yang pertama, tidak menggunakan huruf kapital di awalnya. Dan
Jika dalam pembenarannya, lebih baik menggunakan kata tanya untuk memperjelas pertanyaan dari netizen tersebut. Maka pembenarannya seperti yang saya cantumkan di bawahnya, yaitu apakah status ekonomi rakyat sedang membaik sekarang. Nah, pada kata tersebut terdapat kata tengah. Kata tengah tersebut termasuk semantik leksikal. Semantik leksikal ini bermakna posisi atau keadaan di bagian antara dua sisi, dua waktu, dan juga dua keadaan. Maka makna ini bisa kita ubah menjadi aspek waktu seperti kata sedang. Maka dalam pembenaran dan penyempurnaan pada pertanyaan netizen tersebut menjadi apakah status ekonomi rakyat sedang membaik sekarang? Demikian penjelasan saya mengenai kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia yang berada pada ruang publik dan juga media sosial. Saya Sobai Salmanisar Sirait mengucapkan sekian dan terima kasih.